Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami muliakan guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub MA, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang kami muliakan. Sebelum kita mengikuti kajian ilmu hadis yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak guru kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub MA, izinkanlah kami menyampaikan beberapa poin pengumuman. Yang pertama, alhamdulillah tadi kita telah melaksanakan buka bersama, dan adapun yang menyediakan hidangan berbuka puasa tersebut, pertama Bapak Haji Aksa Mahmud berupa 250 porsi makanan. Selanjutnya Ibu Anelia sebanyak 100 kue, dan selanjutnya hamba Allah 100 kue dadar. Selanjutnya kami umumkan bagi jamaah yang ingin memiliki buku tuntunan praktis salat, zikir dan doa, silahkan membelinya di ruang pelayanan terpadu Masjid Agung Sunda Kelapa lantai 2 dengan harga Rp20.000. Selanjutnya ada permohonan pembacaan surah Al-Fatihah datang dari Ibu Zainab Hasan, nomor anggota 1717. Mohon dibacakan surah Al-Fatihah dan doa untuk teman kami yang jamaah setia Masjid Agung Sunda Kelapa bernama Ibu Nur Azwina yang sedang sakit. Selanjutnya datang dari Ibu Neni Sarosi, alamat Jalan Pramukasari nomor 3, Pramukasari 3 nomor 5, nomor anggota 1834. Mohon dibacakan surah Al-Fatihah untuk keponakan Bayu Pramana yang sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Tamrin. Selanjutnya tidak biasanya gitu, orang tua kita Bapak Haji Saiful Hamid ada kabar kurang enak badan, jadi tidak lupa juga kita kirimkan doa semoga beliau dapat kembali hadir bersama kita, diberikan kesehatan dan dapat memimpin Masjid Agung Sunda Kelapa yang kita banggakan ini. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wal kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya marilah kita ikuti pengajian ilmu hadis yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub MA. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah pengajian Masjid Agung Sunda Kelapa yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pengajian hadis yang babnya sudah diawali pada pertemuan 2 minggu yang lalu, yaitu tentang
kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Bagaimana makanan Rasulullah setiap hari dan sebagainya, agar kita dapat mengambil contoh. Ada kisah juga yang menarik. Rumah-rumah Nabi itu terdiri dari 9 karena beliau punya istri 9, dan itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rumahnya sangat sederhana sekali, sampai Al-Quran saja menyebutkan dengan istilah Al-Hujurat. Maka dalam Al-Quran ada surah namanya surah Al-Hujurat. Itu kalau diartikan Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar atau bilik-bilik begitu ya. Nah, tetapi sayang rumah-rumah Rasulullah itu pada akhir abad pertama Hijri digusur untuk perluasan masjid. Banyak ulama yang menangis, termasuk ulama periode tabi'in, yaitu Sa'id bin Al-Musayyab. Beliau termasuk menangis ketika rumah-rumah Rasulullah digusur. Kata Sa'id bin Al-Musayyab, saya lebih suka andai kata rumah-rumah Rasulullah itu dibiarkan saja, diabadikan. Untuk apa? Agar orang-orang yang datang pada masa yang akan datang tahu bagaimana kesederhanaan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. 9 rumah itu yang positif, di dalam itu ada kamar kecil hanya di 2 rumah, yaitu rumah Siti Aisyah dan rumah Siti Hafsah. Yang 7 kalau buang air kemana? Keluar ke padang pasir malam-malam. Ya, itulah ibu-ibu orang mukmin, ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah yang di rumahnya tidak ada kamar kecil. Itu kalau buang air ya dipaskan harus malam hari ya, sehingga nggak ketahuan orang, dan melemparnya di padang pasir. Ya. Bagaimana kemudian makanan Nabi dan keluarganya? Ini ada cerita menarik sekali dari Abu Hurairah ya. Hadisnya nomor 3, nomor 2 kemarin sudah dibaca barangkali ya. Ya. Nomor 2, hadis nomor 2, wa an Urwah bismillahirrahmanirrahim, anna Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqul, kata Siti Aisyah, wallahi ya ibna ukhti, demi Allah wahai keponakanku, gitu. In kunna lanandur ilal hilal summal hilal summal hilal. Hilal. Jadi 2 bulan ini ya. Salah satu ahillah, selama 2 bulan. Fi syahraini, dalam masa 2 bulan. Wa ma ukida fi abyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narun. Kemarin barangkali sudah saya terangkan, di rumah-rumah Nabi itu enggak ada api menyala dalam masa 2 bulan. Enggak merebus air ya, apalagi bikin ya, gulai, sate, sayur terong. Kultu, saya bertanya ini ya, yang cerita adalah Urwah
Ya khalatu wahai bibinda. Bibinda apa bibindi ya? Ya. Famakana ya'ishukum. Lalu kehidupan bibinda dari apa? Gitu. Kok sampai 2 bulan ya kompornya nggak menyala? Memang nggak ada kompor waktu itu ya. Qalat al-aswadani, kami hidup dengan 2 yang hitam. Apa 2 hitam itu? At-tamar wal ma, korma dan air saja. Makanya itu selama 2 bulan. Hanya saja illa annahu qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar, Nabi punya tangga-tangga dari Ansor, wa kanat lahum manayih, mereka punya binatang perahan, kambing atau onta perahan. Fakana yursiluna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albaniha wa yaskina, mereka mengirimi susu untuk keluarga Nabi. Itu aja. Jadi minumnya ya susu itu diberi oleh tetangga. Jadi yang pokok hanya korma dengan air. Itu 2 bulan Siti Aisyah hidup seperti itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis lagi setelah Rasulullah wafat ya, itu Siti Aisyah sering melihat para sahabat itu makannya enak-enak ya. Kemudian Siti Aisyah cerita, kamu sekarang itu bisa makan seenak kamu semua. Saya kalau teringat ketika hidup bersama Rasulullah, kemudian melihat kamu makan seperti ini, saya itu mau menangis, kata Siti Aisyah ya. Kemudian ada yang bertanya, mengapa ibunda menangis? Ya itulah, kadang-kadang sampai 2 bulan itu kompor dapur itu nggak mengepul sama sekali ya. Bukan karena makan di restoran. Kalau orang sekarang dapur nggak mengepul, tiap hari ke restoran terus ya, karena nggak ada yang dimakan, adanya kurma dengan air aja. Coba itu Siti Aisyah sampai menangis seperti itu. Bukan karena waktu itu nggak ada orang makan yang enak. Coba ini ya, yang ketiga, hadis ketiga ini. Wa an Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra biqaumin. Abu Hurairah pernah lewat, datang kepada sekelompok orang-orang, baina aidihim syatun makhliyah, mereka sedang menyantap kambing guling. Oh coba, kan ada, dari waktu itu sudah ada kambing guling itu. Bukan karena nggak ada Rasulullah seperti itu. Mengapa? Karena sikap hidup yang sederhana, uangnya dipakai untuk infak, itu loh Rasul itu. Untuk infak apa? Pertama, setelah tinggal di Madinah, banyak perang fisabilillah, perang memerlukan dana. Duit Nabi dipakai untuk membiayai, mengkonsumsi tentara yang perang. Akibat perang banyak janda dan anak-anak yatim, maka Nabi duitnya dipakai untuk menyantuni janda-janda miskin dan anak-anak yatim. Yang ketiga, setelah tinggal di Madinah, banyak mahasiswa yang belajar pada Nabi. Mereka tidak punya apa-apa kecuali hanya punya badan saja. Mereka tinggal di Masjid Nabawi. Di mana mereka makan? Mereka makan ditanggung oleh Nabi dan para sahabat. Tiap hari Rasulullah merangsung memberikan makanan tidak kurang dari 70 orang. Itulah duit yang dipakai Rasulullah untuk berinfak kepada orang lain. Ya. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah lewat ya pada orang-orang yang sedang menyantap
kambing, ini kambing panggang, ya, kambing guling, ya, dipanggang. Kemudian Rasul Abu Wadi fada'u, diajak untuk makan, fa'aba an yakul, tapi nggak mau makan. Abu Hurairah nggak mau makan. Ya. Waqala, dan mengatakan Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba' min khubzis sa'ir. Kenapa nggak mau makan? Saya teringat Rasulullah itu sampai mati tidak pernah makan, ya, makanan pokok kan gandum, roti, ya, yang halus nggak pernah sama sekali. Jadi gandumnya itu gandum kasar, rotinya roti kasar. Nah ini terus terang ibu-ibu, saya kemarin waktu diundang dengan MUI, ya, 10 orang di Medina itu dinginepkan di Madinah, apa hotel itu, dekat dengan Masjid Nabawi. Sudah tidurnya enak, ya, ya, tempat tidurnya empuk, makannya juga enak. Padahal dekat-dekat itu ada kubur Nabi. Itu ada perasaannya sedikit itu, ya, tapi sedikit itu. Gimana ya, satamu begini, ya, iya. Padahal Rasulullah itu kuburannya dekat dan saya makan enak banget di hotel gitu. Ya mau keluar ya saya dikawal polisi, nggak boleh. Ya. Waduh. Makanya kalau di Madinah jangan makan kambing guling lah gitu. Ya, ya di sini juga. Ya, artinya bagaimana hidup itu yang sederhana. Ini tuntunan dari Rasulullah begitu. Uangnya dipakai untuk kepentingan kita di akhirat, untuk membangun surga. Ya, ini contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan berarti waktu itu tidak ada kemewahan. Kemewahan itu ada, makanan yang mewah ada. Bahkan saya pernah mengatakan, Rasulullah sendiri mengatakan, ya, kepada orang yang menikah, bikinlah walimah, ya. Walimah itu adalah makanan yang diadakan sesudah akad nikah. Itu namanya walimah. Kalau di hotel itu bukan walimah lagi itu, ya, ya. Jadi setelah akad itu, ya, ada nasi kuning, biasanya gitu. Nah itulah walimah. Nah Rasulullah mengatakan itu sebagai tanda syukur, aulim walau bisyatin, bikinlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing guling, gitu loh. Seekor kambing loh, walaupun kok seekor kambing, ya karena waktu itu seekor kambing itu sesuatu yang kecil sifatnya itu. Ya mungkin kalau di kita, ya, bikinlah walimah meskipun dengan ikan cuek, nah gitu lah. Cuek apa cuek? Ikan pindang gitu loh. Atau dengan sate, sayur terong aja. Iya, kalau sate sayur terong. Nah, itu bagaimana? Ini kehidupan Rasulullah seperti itu. Iya. Bahkan Rasulullah itu disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu, Masya Allah, itu menjadi pembantu Rasulullah tidak kurang dari 20 tahun. Ya. Sahabat Anas bin, ya, kadang-kadang saya juga ngalamun, andai kata saya hidup pada masa Nabi, saya siap jadi tukang cucinya juga, siap.
50 tahun dari tukang cuci Nabi. Jadi Rasulullah tahu sekali sahabat Anas bin Malik itu tahu sekali kehidupan Nabi sehari-hari itu tahu sekali. Apa yang pernah diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, selama aku menjadi pembantu Nabi 20 tahun, Rasulullah itu tidak pernah mengatakan, "Hei Anas, kenapa kamu begini? Kenapa kamu mengerjakan begini?" Gak pernah. Yang sering Nabi mengatakan, "Wahai Anas, apa yang dapat aku lakukan untuk kamu?" Ayo. Ya Allah, ini Rasulullah jadi majikan kok seperti itu? Sulit dari majikan seperti itu. Kadang-kadang majikan boro-boro makan lauknya sama, nasinya sama, piringnya sama, piringnya bersandingan aja nggak boleh. Kata sahabat Anas bin Malik membenarkan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Memang Rasulullah selama hidup nggak pernah makan roti yang terbikin dari gandum yang diayak dengan halus. Selalu rotinya kasar. Bahkan menurut Anas bin Malik itu Rasulullah itu boro-boro pernah makan yang namanya kambing guling, kambing panggang. Ini biasanya kambing panggang ini kambingnya masih muda sekali. Biasanya umurnya masih 2 bulan. Kalau udah 2 tahun itu keras. 2 bulan dipanggang, waduh, itu langsung disiram kecap, enak gitu. Nah, ini Rasulullah melihat kambing panggang yang seperti itu aja nggak pernah. Melihat aja nggak pernah. Kata Anas bin, apalagi makan itu, melihat aja nggak. Memang kadang-kadang Nabi juga dimasakkan oleh Siti Aisyah, tapi itu dimasakkan kadang-kadang kikil. Gitu. Baik, silakan ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik Bapak dan Ibu, beberapa pertemuan yang lalu kita minim sekali dengan tanya jawab, maka pengajian hadis cukupkan sekian. Kita buka tanya jawab, masih ada waktu 25 menit. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak-bapak dan Ibu. Ya. Silakan jemaah sekalian yang ingin bertanya, ngacung. Ya. Biar agak luas waktunya. Pak, ya. sedikit. Pertanyaan masih ada lagi, Ibu? Apa saja silakan, meskipun tidak berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Ya, Pak Sodikin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Sodikin Destiabudi, Prof. Ya. Yang pertama yang saya tanyakan, Dekatkan dikit mic-nya. Ya? Ya. Oh ya. Yang pertama saya tanyakan yaitu yang masih jadi perbincangan di tengah masyarakat kita, yaitu adanya fatwa MUI beberapa lalu, Prof, ya. Yang saya tanyakan yaitu kriteria istimbat dalam pengambilan hukum itu, kalau sekarang kan fikihnya udah fikih mungkin sosial kali, Prof, ya. Jadi cara pengambilan hukum melalui istimbat itu bagaimana, Prof? Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi fenomena kan mengenai rokok, golput, dan ada satu juga, ya, saya ingin minta penjelasan mengenai haramnya yaitu vasektomi, Prof. Maaf sekali ya. Jadi ada dua pertanyaan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain? Baik, yang kedua silakan. Silakan sebutkan nama, asal dan langsung pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anizar Bahaudin. Pertanyaan saya, menurut cerita kisah, Didekatkan aja Pak, dekatkan mic-nya. menurut kisah Nabi, Ya. bahwa dalam Nabi
bergaul dengan istrinya itu, pernah Nabi berpisah dari rumah itu selama 1 bulan. 1 bulan. Ya, tinggal di suatu bilik yang ditemani oleh pembantunya karena Nabi marah kepada istri-istrinya yang ribut karena selisih paham tentang belanja. Apa itu, bagaimana Pak Ustadz itu cerita itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ketiga, Ibu. Ya. Yang ketiga, Ibu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ditya dari Prapanca. Saya ingin bertanya, Ustadz, ada sebagian orang yang menganggap hadis-hadis dari Aisyah yang diutarakan Siti Aisyah itu tidak sahih gitu. Boleh saya tanyakan, Ustadz, apa atribut-atribut yang menyatakan bahwa suatu suatu hadis itu sahih atau dhaif gitu? Apakah karena periwayatnya saja, dan selain Tirmizi, Bukhari dan Muslim, siapa lagi periwayat yang menurut Ustadz itu benar-benar sahih? Terima kasih. Ya, silakan. Yang keempat, sudah? Cukup, Masih dulu. Baik. Ada ngacung? Bapak. Ya, Bapak yang dekat. Oh, Bapak, ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suroyo dari Pancoran. Suroyo. Ya. Begini, Prof. Jadi tadi udah dijelaskan mengenai hadis-hadis mengenai rumah tangga, mengenai makan dan sebagainya. Apakah ada hadis yang menjelaskan mengenai bagaimana Rasulullah itu mengatur waktu? Misalnya untuk ibadah, bagaimana untuk mengatur strategi perang, misalnya untuk mengatur jamaah, untuk dakwah dan sebagainya. Terima kasih. Iya. Ya. Silakan. Baik. Ustaz. Ya. Terima kasih. 4 penanya. Pertama, Pak Sodikin, tentang pengambilan hukum dari fatwa-fatwa MUI. Fatwa MUI kemarin yang ditetapkan di Padang Panjang itu jumlahnya ada 17 fatwa plus 1 rekomendasi untuk Palestina. Tapi yang rame diberitakan itu merokok, golput, 2 itu yang rame itu. Ya. Jadi bagaimana pengambilan hukum? Pertama saya katakan, yang namanya fatwa itu adalah jawaban keagamaan, ya, yang diberikan oleh orang yang menjawab. Biasanya kalau diistilahkan mufti gitu ya, tapi nggak selamanya, kepada orang yang bertanya, itu namanya fatwa gitu. Nah, bagaimana orang itu apa harus mengikuti fatwa? Kalau ulama ini, kalau lihat Qur'annya ya harus gitu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan taatlah kepada ulil amri. Siapa ulil amri itu? Pemerintah dan ulama. Tentunya untuk pemerintah dan ulama sepanjang tidak menyuruh atau yang bersangkutan taat dalam hal kemaksiatan. Ya, kalau disuruh bermaksiat nggak boleh taat. Nah, tapi kan namanya MUI itu atau ulama itu bukan lembaga yang memiliki eksekusi gitu ya, bukan aparat keamanan. Jadi kalau nggak ada orang taat gimana? Yes, urusan dia kalau nggak mau taat. Masa ulama mau menanggapi orang yang nggak taat fatwa gitu? Yang nggak nangkep aja udah repot gini kok ya. Jadi kewajiban taat itu adalah kewajiban moral. Makanya kalau seandainya se-Indonesia orang nggak taat pada fatwa itu gimana? Ya nggak apa-apa. Ulama itu kalau ditanya kemudian nggak mau menjawab, nanti akan dipasang kendali di neraka dengan kendali besi api gitu.
Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu, tentu ilmu agama ini, bukan ilmu sihir ya. Ilmu sihir nggak usah dijawab ya. Dia nggak mau menjawab, fakatamahu, maka pada hari kiamat akan dipasang kendali di mulutnya ya, artinya akan dibakar lebih dulu daripada yang lain. Makanya kalau ada di kampung, ada orang nggak pinter, di situ ada ulama, nanti yang ditanya bukan kenapa kamu nggak belajar pada orang yang alim itu, tapi ulama yang ditanya kenapa nggak mau mengajarkan kamu kepada orang-orang itu. Jadi wajib ya. Nah, pertama merokok. Mungkin ulama-ulama dulu belum mendapatkan informasi tentang bahaya merokok. Maka ulama dulu kadang-kadang hanya mengatakan itu makruh saja ya. Toh ada orang mungkin kalau nggak merokok malah nggak bisa kerja gitu kan, maka dia mengatakan oh itu mubah saja makanya merokok, padahal itu karena kecanduan sudah itu. Saya waktu di Florida kemarin ada seorang perempuan Indonesia, suaminya orang Amerika, sudah jadi muslim, udah punya anak satu, anaknya namanya Sarah, masih 5 tahun. Orang di Jakarta sini aslinya bingung dia itu apa mau cerai atau tidak. Kenapa? Suaminya itu tiap hari mesti minum khamr. Katanya kalau nggak minum khamr nggak bisa kerja apa-apa gitu ya. Ini karena masalah ya adiktif, karena kecanduan sudah itu sudah ya. Nah, jadi menurut Departemen Kesehatan, saya pernah tanya ketika ada seminar, apakah ada seorang ahli kesehatan yang melakukan penelitian, hasil penelitiannya kemudian mengatakan bahwa merokok itu bermanfaat untuk kesehatan? Dia mengatakan sedunia nggak ada Pak yang begitu, sampai tingkat WHO nggak ada. Kadang-kadang orang-orang bilang, Pak saya pengen mati, nggak mati-mati kok Pak, sampai ngerokok terus. Dan kalau benar begitu kan nanti iklan rokok itu perlu diganti, bukan merokok dapat menyebabkan kanker dan terusnya, bukan. Merokok dapat memperpanjang umur dan menunda kematian. Nah, gitu. Kalau benar begitu, saya tanya kepada Bapak Profesor Dr. Farid Anfasa ya, Muluk, mantan Menteri Kesehatan. Beliau mengatakan sudah ada 70.000 penelitian yang mengatakan semuanya bahwa merokok itu adalah membahayakan kesehatan. Merokok itu menjadi pembunuh nomor 1 di dunia sekarang. Jantung nanti serangan itu. Ya. Nah, bagaimana dengan dalilnya? Memang merokok tidak disebut dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada, tapi disebut kriterianya saja. Al-Quran itu ketika menyebut ini haram, kadang-kadang disebut barangnya, jangan, atau jangan kamu makan, atau haram, misalnya babi, disebut barangnya. Tapi kalau nggak disebut barangnya, disebut kriterianya. Nah, kalau harus nyebut barangnya terus nih, wah, Al-Quran nggak cukup 30 juz. Disebut kriterianya, misalnya apa? Wala tulku bi'aidikum illa tahluka. Jangan kamu melakukan sesuatu yang merusak diri kamu. Merokok merusak kesehatan kamu. Hadis mengatakan la darara wala dirara. Jangan kamu melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, dan jangan kamu melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Merokok itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, dari itulah kemudian MUI menetapkan bahwa merokok itu haram secara umum atau makruh. Untuk khusus ya, itu positif haram. Anak-anak dan remaja, wanita hamil, dan merokok di tempat umum, karena dia di samping berbahaya untuk sendiri, berbahaya untuk orang lain. Ini penerapannya bertahap supaya tidak menimbulkan keterkejutan. Wah, seperti itu saja masih banyak terkejut gitu loh.
apalagi kalau langsung. Jadi istidlalnya karena melihat merokok itu adalah membahayakan kesehatan. Ya, masalah golput. Golput ini ada terbagi 3. Ada golput ideologi, ada golput karena kecewa partainya atau dia nggak masuk sebagai caleg, ya. Yang ketiga golput karena bingung. Golput karena bingung sedikit jumlahnya, kalau diberitahu dia akan sadar. Kalau yang kecewa juga sedikit jumlah. Yang banyak itu yang ideologi. Ideologi itu ada 2 macam. Pertama, mengusung ideologi liberal. Apa sasarannya? Sasarannya supaya Indonesia kacau. Maka diusungnya apa? Tidak ada caleg yang kredibel. Gitu kan. Jangan pilih. Nah, kalau nggak pilih semua, nanti ada pemerintahan Indonesia itu nggak legitimate, tidak sah. Presidennya nggak sah. Kalau nggak sah semua, kacau Indonesia. Terjadi chaos. Chaos sama chaos. Ya. Kalau chaos kan chaos kaki nanti itu. Nah, apa ronde berikutnya? Kalau Indonesia kacau, nggak ada pemerintah, nggak ada presiden yang legitimate, yang sah gitu. Apa? Bukan mustahil. Papua, proklamasi kemerdekaan Papua. Rio, kemerdekaan Rio. Aceh merdeka, Bali merdeka. Tinggal Sunda Kelapa aja nggak merdeka itu. Terancam bahaya NKRI seperti itu. Yang kedua, pengusung baju Islam. Ini hati-hati ibu. Mereka mengatakan Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara syariah, dasar negaranya Pancasila, sistemnya demokrasi sekuler. Maka kita orang Islam tidak wajib, haram ikut pemilu. Coba, ini berbahaya. Kalau orang Islam tidak ikut pemilu, apa yang terjadi? Wakil-wakil siapa wakilnya itu? Nanti bikin undang-undangnya bertentangan dengan hukum Islam untuk mendatangkan devisa, ya, APBN yang banyak. Tiap kabupaten harus mendirikan ya pusat-pusat perjudian. Undang-undang ceplok. Orang Islam bagaimana? Lu undangnya lah, kamu nggak punya wakil. Kamu waktu pemilu tidur aja gitu kan. Nah, gitu. Makanya menurut hukum Islam, ya, menurut hukum Islam, mendirikan kepemimpinan itu wajib. Ada hadis mengatakan kalau ada orang pergi bertiga, satu harus jadi pemimpin, yang lain harus taat. Kalau nggak taat, jotos. Ya. 3 orang aja begitu, apalagi negara. Sembahyang aja harus ada pimpinannya. Nah, untuk konteks di Indonesia, mendirikan kepemimpinan itu adalah melalui mekanisme pemilu. Makanya wajib. Makanya di dalam fatwa itu bunyinya begini, ya. Bukan cuma golput yang haram itu. Ikut pemilu juga haram. Ketika ada wakil-wakil yang kredibel, dan menurut MUI masih ada wakil yang baik, itu masih ada. Bohong itu mengatakan nggak baik itu. Masih ada, ya. Banyak, 3 itu sudah banyak kok itu. Masa nggak ada sama sekali wakil yang baik sih? Emangnya orang Indonesia itu setan semua? Baik kok nggak ada wakil yang baik itu. Yang kiai juga masih ada, ustadz juga ada, yang haji juga ada, masih ada yang kredibel, yang jujur, yang amanah, yang dapat dipercaya, itu masih ada. Loh, kalau wakil-wakil seperti itu masih ada, kok memilih yang tidak kredibel? Ini kan ikut pemilu, nyonteng apa? Contreng, ya, conteng apa condong tersalah. Yang diconteng itu yang tidak kredibel, itu haram. Sebab nanti akan menjadi wakil, akan menjadi pejabat, dia akan korup dan sebagainya. Maka pilihlah yang baik. Masih ada, masih.
Bahkan saya ketika ditanya, Pak, kalau semuanya buruk bagaimana? Harus memilih juga. Andai kata semuanya buruk, tapi menurut MUI enggak, masih ada yang bagus. Kalau semuanya buruk, ya pilih yang paling sedikit buruknya itu. Nah begitu. Sebab kalau nggak dipilih, kacau terjadi Indonesia itu. Apalagi ada kecenderungan gol putus semakin banyak seperti itu. Nah itu. Makanya hati-hati, ikut, wajib itu. Ya. Memang itu hak, ketika mendapatkan hak, itu siapa? Umur 17 tahun misalnya, tidak gila, dapat hak. Tapi mendirikan kepemimpinan melalui pencelonengan itu hukumnya wajib menurut agama Islam. Meskipun wajibnya wajib kifayah. Ya. Wajib. Jangan pikiran, saya nggak usah ikutlah seorang. Oh yang milih ada 150 juta aja kok. Loh kalau seperti itu semua orang Indonesia mikirnya seperti itu, ya nggak ada pemilu kan. Masalah vasektomi tetap diharamkan. Vasektomi itu memutus saluran sperma bagi laki-laki. Ya. Memang dulu diharamkan. Ya. Sekarang ada informasi bisa disambung lagi. Tetapi ternyata tidak ada jaminan bahwa meskipun sudah disambung lagi akan menimbulkan kesuburan bagi laki-laki. Makanya tetap diharamkan. Ya. Baik, Bapak yang kedua, itu Nabi bukan mencerai, itu namanya ilah. Jadi karena ada satu hal, ya mungkin Rasulullah juga enggak rela dengan peristiwa itu. Ya ada riwayat Aisyah dan Hafsah itu minta tambahan belanja gitu. Nah, itu di luar kemampuan Nabi gitu. Ya. Makanya karena sedikit kesel barangkali akhirnya saya akan nggak akan ngumpuli kamu. Nah gitu loh, seperti itu. Itu namanya, ini sumpah seperti ini bukan cerai, tapi itu namanya ilah. Misalnya kalau ada suami mengatakan saking keselnya pada istri, wallahi saya tidak akan menggauli kamu lagi. Nah, seperti itu. Ini namanya ilah. Nah, bagaimana nanti? Itu ditunggu sampai 3 bulan. Kalau dalam masa 3 bulan dia kembali kepada istri, sudah selesai. Tapi kalau tidak, otomatis menjadi bercerai. Itu ilah namanya itu. Kemudian hadis Aisyah itu apa tidak salah? Tidak begitu. Mungkin dari Aisyah saya, tapi dari rawi-rawi, dari periwayat setelah Aisyah ada yang tidak kredibel. Nah, itu menjadi tidak sahih. Jadi bukan karena Aisyahnya, karena rawi-rawi sesudahnya. Ya. Hadis sahih itu ya rawi-rawinya kredibel, ya sanadnya bersambung dan sebagainya, itu dibahas dalam ilmu hadis. Kemudian Bapak Suroyo, hadis tentang Nabi membagi waktu gitu ya. Jadi kalau tekstual Nabi membagi waktu mungkin sepanjang yang saya tahu tidak ada. Tapi bahwa Nabi dalam praktek itu membagi waktu, iya, itu ya. Kalau dimaksud seperti itu, dalam pengertian jam sekian sampai jam sekian Nabi itu misalnya sholat malam, kemudian itu rapi, ya. Tiap malam ada pengajian dan sebagainya. Malam jam kurang lebih jam 2 atau jam 1 bangun, ya. Itu ada seperti itu semuanya. Nabi itu rapi dengan waktunya. Tapi kalau hadisnya mengatakan bagilah waktu, ya dari jam sekian manusia itu masing-masing kan punya kesibukan sendiri-sendiri. Makanya tidak dapat dibagi secara ya secara rata begitu. Mungkin petani dengan pedagang waktunya berbeda untuk kegiatan keseharian itu kan. Makanya ya tidak ada tekstual seperti itu, tapi Nabi sendiri ya disiplin dalam membagi waktu. Baik, barangkali sampai sekian. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihhum bid din wa 'alimut ta'wil.
Allahumma faqihhum bid-din wa 'alimut ta'wil. Allahumma faqihhum bid-din wa 'alimut ta'wil. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah tadi pengajian ilmu hadis yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub MA. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.